Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Christian Eskom Inkom, program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tumakaka, Angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Ricardo Puntori dari program studi Sistem Informasi. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya yang berjudul mengenal sistem operasi. Latar belakang kehidupan manusia saat ini selalu berkaitan dengan penggunaan teknologi yang dapat memudahkan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Penggunaan teknologi dapat menghemat waktu dan tenaga manusia dalam mengerjakan sesuatu. Berbicara tentang teknologi, pastinya tidak lepas dengan adanya komputer. Komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menerima perintah dari manusia melalui input dengan perantaraan perangkat keras, kemudian melakukan proses sehingga dapat menyalurkan atau menghasilkan output yang diinginkan. Tujuan yang pertama, mempelajari apa itu sistem operasi. 2. Mengetahui jenis-jenis sistem operasi. 3. Mengenali contoh sistem operasi. 4. Mempelajari fungsi sistem operasi. 5. Memahami peran sistem operasi. 6. Mengetahui bagaimana cara kerja sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi dalam bahasa Inggris yaitu operating system atau OS adalah komponen pengolah piranti lunak dasar atau essential component tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat dinyalakan atau booting. Jenis sistem operasi. Sistem operasi yang pertama, sistem operasi standalone. Yang kedua, sistem operasi light CD. 3. Sistem operasi embed. 4. Sistem operasi jaringan. 1. Sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. 2. Sistem operasi live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi sistem operasi live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Sistem operasi embed. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. 4. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer
Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Ada banyak contoh sistem operasi yang ada, seperti yang umum kita temukan dan gunakan, yaitu sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, sistem operasi Macintosh atau Mac OS, sistem operasi Android. Selain sistem operasi di atas, masih banyak contoh sistem operasi yang ada lainnya, seperti sistem operasi Symbian, sistem operasi Palm, sistem Windows Mobile, sistem operasi BlackBerry, Unix, FreeBSD, Chrome OS, dan lain-lain. Fungsi sistem operasi. 1. Manajemen sumber daya komputer. 2. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. 3. Menghubungkan hardware. 4. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. 5. Mengatur sistem kerja perangkat. 1. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. 2. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan sebuah program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjelaskan fungsi sebuah perangkat. 3. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan sebuah perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. 4. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun perangkat lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. 5. Mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat keras bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem komputer. Peranan sistem operasi tersebut ialah 1. Sebagai kernel, 2. Sebagai guardian, 3. gatekeeper, 4. Sebagai optimizer, 5. Sebagai koordinator, 6. Sebagai program controller atau program pengontrol, 7. Sebagai server, 8. Sebagai akuntan, 9. Sebagai interface atau antarmuka, 10. Sistem resource manager, 11. Sebagai virtual machine. Cara kerja sistem operasi. Dalam sebuah perangkat keras, kernel merupakan komponen inti dari sistem operasi yang berjalan dalam perangkat tersebut. Kernel berfungsi untuk mengatur pembagian
sumber daya sistem komunikasi antara komponen hardware dan software. Kernel menghubungkan antara software aplikasi dan hardware komputer. Ia menyediakan abstraction layer pada level terendah untuk resource-resource seperti memori, prosesor, dan perangkat input atau output, di mana suatu software aplikasi harus mengontrol resource tersebut agar dapat berfungsi. Tujuan utama dari adanya kernel adalah untuk mengatur pembagian sumber daya dan program mana yang boleh mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut. Pada umumnya, sumber daya tersebut antara lain adalah CPU, memori, dan perangkat input-output. Central Processing Unit atau CPU. Sebagai bagian utama komputer, CPU bertugas dalam mengeksekusi program atau proses. Dalam hal ini, kernel bertugas menentukan setiap saat berapa banyak program yang harus dialokasikan ke CPU. Memori komputer. Memori digunakan untuk menyimpan instruksi program dan juga data. Keduanya dibutuhkan oleh memori agar suatu program dapat dieksekusi. Biasanya beberapa program akan berusaha mengakses memori, bahkan seringkali meminta memori melebihi yang dimiliki komputer. Disinilah kernel bertugas untuk menentukan porsi pemakaian memori yang dapat dipakai oleh tiap program dan menentukan apa yang akan dikerjakan jika tidak cukup tersedia memori. Perangkat input-output. Beberapa perangkat input-output yang umumnya dipakai, misalnya keyboard, mouse, monitor, hard disk, printer, scanner, dan lain sebagainya. Kernel melanjutkan request dari suatu aplikasi yang ingin melakukan suatu aksi input-output kepada perangkat yang sesuai dan menyediakan metode yang sesuai untuk memakai perangkat tersebut. Kesimpulan, sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh komputer. Semakin berkembangnya sistem operasi saat ini, semakin memudahkan pengguna dalam mengakses program komputer. Dari fungsi dan peran sistem operasi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi adalah bagian inti dari komputer yang mengontrol dan memanajemen perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi yang kita jalankan. Saran, semoga dengan membaca makalah ini kita dapat mengenal dan memahami tentang apa itu sistem operasi, sehingga dalam melakukan tugas menggunakan komputer kita dapat mengerti bagaimana sistem operasi bekerja untuk mengatur komputer untuk dapat menerima dan memproses perintah yang kita masukkan ke dalam komputer untuk menghasilkan output yang kita harapkan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi sederhana dari saya. Semoga dengan presentasi singkat ini kita dapat lebih memahami tentang sistem operasi.